Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang Bapak Ibu. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhimmatul Ulum. Saya dari SMA Negeri 1 Pare. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan berbagi praktik baik terkait aksi nyata modul 1.4, yaitu berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Nah, sebelum saya memulai inti dari materi yang akan saya bahas kepada panjenengan sedaya, mari kita menggerakkan badan terlebih dahulu agar terasa lebih ringan badannya, biar gak ngantuk karena kondisinya juga siang. Monggo Bapak Ibu guru untuk berdiri di tempatnya masing-masing atau mungkin di pinggir juga tidak apa-apa. Di sini kita senamnya agak membutuhkan tenaga, nggih. Sudah siap? Siap. Jadi mohon maaf apabila gerakannya terlalu aktif, nggih, karena saya carinya memang karena posisinya siang hari, jadi perlu tenaga yang memang luar biasa. Ya. Gembonya kumat. Oke. Sudah kembali fresh ya? Yang awalnya ngantuk-ngantuk akhirnya sudah mulai matanya mulai kembali. Oke, saya mulai. Pripun keringatnya sudah kotos-kotos? Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dari materi di dalam modul 1.4. Nah, di dalam materi modul ini tadi itu ada beberapa, kurang lebih ada 6 materi. Nah, 6 materi ini nanti terlihat banyak Bapak Ibu, tapi ini nanti akan kami ringkas bersama biar tidak terlalu lama juga waktunya. Untuk yang pertama, nanti kita akan bahas terkait disiplin positif. Bagaimana kondisi disiplin positif di sekolah itu? Terus seperti apa sih disiplin positif? Mungkin yang kita ketahui selama ini kita hanya mendengar istilahnya disiplin saja. Sedangkan ada embel-embel di sini kan positif. Nah, biasanya kita tidak pernah atau mungkin asing bagi kita. Apa sih disiplin positif itu? Seperti apa sih disiplin positif? Terus yang kedua adalah kita nanti akan membahas tentang teori motivasi
yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini lebih ditujukan kepada kita sebagai pendidik. Bagaimana cara kita melayani atau mungkin memberikan pendidikan kepada anak-anak. Itu ternyata di dalam modul 1.4 itu terdapat istilahnya ada 5 posisi kontrol. Terus yang terakhir di sini nanti kita akan membahas terkait segitiga restitusi. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait disiplin positif. Oke, mungkin dari Bapak Ibu guru pernah mendengar istilah disiplin positif, atau mungkin ini termasuk hal baru bagi panjenengan sedaya? Baru ya? Yeah. Nah, jadi disiplin positif ini termasuk bagian di dalam dari budaya positif. Nah, di dalam disiplin positif ini nanti kita akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, makna disiplin positif. Dan yang ketiga adalah memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan. Jadi di dalam disiplin positif ini tadi itu ada kaitannya dengan kontrol diri manusia. Nah, kontrol diri manusia ini nanti itu ada hubungannya dengan stimulus respon. Seperti misalnya kita buat contoh. Misalnya di saat kita pengen berpegangan tangan dengan pasangan kita misalnya. Nah, apabila pasangan kita ini tadi kalau dia memang tidak ingin bergandengan tangan dengan kita, berarti bagaimana? Nah, berarti kan kita nggak bisa bergandengan tangan, ya kan? Nah, berarti yang bisa mengontrol kita bisa berpegangan tangan dengan orang ini tadi siapa? Diri sendiri. Nah, diri sendiri. Andai kata misalnya dari pasangan kita kok tidak ingin berpegangan tangan, ya berarti kita tidak jadi berpegangan tangan. Nah, berarti itu hubungannya dengan kontrol kita. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam teori kontrol, selama ini di lingkungan tempat kita mengajar, itu ternyata ada miskonsepsi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Selama ini ternyata guru itu anggapan anak-anak atau mungkin anggapan kita sendiri sebagai seorang pendidik, itu ternyata siswa itu atau murid itu harus di pegangan kita. Apabila si anak ini tadi berbuat salah, berarti kita harus bagaimana bertanggung jawab bagaimana agar dia itu tadi menyelesaikan masalahnya dia. Gitu. Nah, berarti yang mengontrol adalah dari gurunya. Di dalam kelas pun seperti biasa kita mengajar, kita di depan, pasti anak-anak kalau sudah berhadapan dengan kita, apalagi dengan tipikal kita misalnya gurunya agak seperti saya misalnya, saya agak dengan wajahnya agak serem seperti ini, pasti anak-anak kan terlihat takut gitu. Nah, akhirnya kontrolnya anak-anak di siapa? Di saya, bukan di anak-anak sendiri gitu. Terus yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya terjadi di lingkungan tempat kita mengajar juga. Seperti halnya misalnya anak-anak kalau tidak disuruh untuk membaca, pasti tidak membaca, ya kan? Padahal literasi saat ini memang sedang gencar-gencarnya ingin diperbaiki di negara kita. Dan ternyata literasi dan numerasi di Indonesia itu kan sangat menurun sekali. Bahkan saya pernah mendengar termasuk dari 10 negara terendah terkait literasi dan numerasi. Selanjutnya yaitu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Anggapan kita kalau guru yang kontrol itu pasti arahnya positif. Pasti mereka menganggapnya itu bagus, tapi belum tentu. Terus yang terakhir adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi misalnya
nyontek, kamu itu tidak punya pendirian. Nah, berarti akhirnya itu nanti berdampak ke anak tersebut. Si anak ini tadi akhirnya apa? Yang awalnya dia itu sedang berusaha menemukan jati dirinya, tapi ternyata dengan si guru ini tadi memberikan pernyataan seperti itu kepada si anak, akhirnya si anak ini tadi bisa mengubah karakternya. Gitu. Nah, di sini ada pernyataan dari Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership. Beliau mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kalau dari kita tidak mengubah, kalau tidak dari kita sendiri terlebih dahulu, otomatis lingkungan pun juga akan berpengaruh. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini. Jadi, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sebelum kita mengetahui adanya teori kontrol, kita pasti mengetahui yang namanya stimulus respon. Poin yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Anggapan kita, semua orang itu kebutuhannya sama. Tapi kalau kita sudah punya kontrol diri, secara otomatis ternyata kebutuhan kita itu berbeda-beda. Misalnya, ada tipe orang yang setiap pagi itu dia itu sarapan, tapi ada tipe orang yang setiap pagi itu dia tidak sarapan. Nah, ini tadi berarti apakah dia sama? Tidak. Nah, maka dari itu, dengan kebutuhan kita saat ini, setiap orang itu pasti berbeda-beda. Tidak boleh semua orang itu setiap pagi harus sarapan. Ya memang kalau berdasarkan dokter gizi memang disarankan untuk setiap pagi itu setiap orang disarankan untuk sarapan. Tapi setiap orang juga punya kebutuhan masing-masing. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal di dalam teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Seperti halnya kita yang usianya bisa dikatakan 30 tahun dengan siswa kita, anak didik kita yang sekarang usianya masih 15, 16, 17, itu sudah berbeda jauh. Nah, berkaitan dengan apa? Ini tadi, tidak ada hal yang sama dari karakternya, dari cara berpikirnya, kebiasaannya, atau mungkin pengaruh dari luar pun juga sudah berbeda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal nyatanya harusnya kita itu memandang setiap orang itu harus berbeda. Tidak bisa orang itu disamakan. A dengan B sama itu tidak bisa. Karena mereka punya apa? Tetap dia punya kontrol diri sendiri, kontrol diri yang berbeda dan punya karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal sebenarnya kalau kita benar-benar memahami pendidikan di Indonesia, itu semua hal, semua tindakan anak-anak itu pasti dia beralasan. Seperti misalnya yang awalnya si anak ini tadi, saya bisa menceritakan sedikit tentang anak wali saya. Si anak ini tadi itu semester pertama dia itu selalu masuk, dan di semester kedua itu dia sudah mulai urung-urungan tidak masuk, bahkan sampai alfa. Lah, hal ini itu berkaitan dengan apa? Perilaku buruk, anggapan kita. Tapi ternyata sebenarnya dia kenapa kok akhirnya tidak masuk sekolah sampai alfa, sampai tidak diketahui orang tuanya misalnya seperti itu, kemana dia? Nah itu kan dia punya alasan gitu.
Jadi semua tindakan sebenarnya itu ada sisi positif dan negatifnya. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kita itu mengarahnya ke melihat dari arah sisi positif terlebih dahulu. Oke, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal nyatanya apabila kita itu sudah punya kontrol diri, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Biasanya kalau kita sedang mengikuti kompetisi atau mungkin perlombaan, itu pasti di dalam pikiran kita, bahkan mungkin dengan usia kita yang sudah 30-40 tahun ini, pasti anggapan kalau kita ikut kompetisi atau perlombaan, pasti anggapan kita ada yang menang dan ada yang kalah. Akan tetapi sebenarnya kalau kita sudah menampilkan yang terbaik di saat kita melakukan perlombaan atau mengikuti kompetisi, itu sebenarnya kita sudah menang. Sudah menang dari mana? Sudah menang dari ego kita sendiri sebenarnya. Oke, nah setelah kita membahas tentang teori kontrol ini tadi, kita masuk ke dalam disiplin positif. Sebelumnya kita pernah mendengar istilah mungkin hanya disiplin saja. Nah, secara harfiah pengertian dari disiplin itu adalah mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, seperti tanggung jawab. Nah, sedangkan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran siswa tanpa reward, ancaman atau hukuman. Semisal contohnya, apabila anak didik kita ada yang dia itu terlambat masuk ke kelas atau mungkin tidak mengikuti pembelajaran kita disebabkan karena mungkin terlalu banyaknya tugas yang kita berikan misalnya, atau mungkin terlalu antagonisnya kita misalnya seperti itu. Nah, akhirnya berdampak kepada apa? Si anak ini tadi. Anak ini tadi akhirnya dia tidak disiplin. Nah, terus bagaimana agar anak ini tadi kembali ke hal yang disiplin? Nah, caranya adalah berarti dari dirinya sendiri. Dan mungkin kita sebagai pihak luar, karena kan guru, berarti otomatis kan orang luar. Nah, dari pihak luar, misalnya dari guru ini tadi memberikan dukungan positif. Akan tetapi dukungan positifnya ini tadi itu sebisa mungkin tidak mengarah ke hukuman atau mungkin penghargaan. Misalnya saya masih ingat, mungkin Bapak Ibu guru pun juga pernah waktu kuliah dengan dosennya itu ada seperti penilaian kehadiran. Nah, penilaian kehadiran ada kan ya? Ada. Apabila dalam satu semester masuk full, berarti otomatis nanti akan dapat nilai tambahan. Akan tetapi apabila ada yang beberapa kali, misalnya 5 kali izin, itu termasuk dia sakit atau mungkin dia apa, nah itu nanti ada pengurangan nilai. Nah, itu kan berarti bagian dari mana? Hukuman dan penghargaan. Gitu. Dan saya masih ingat juga, ini bukan bermaksud dari rasis atau bagaimana. Saya masih ingat waktu saya kuliah, saya punya satu teman suku Madura, orang Sumeneb, dan memang dia itu setiap pagi, apabila perkuliahan pagi di jam 7 pagi itu dia tidak bisa datang tepat jam 7 pagi. Dia pasti datangnya jam 7.15, jam 7.10 seperti itu. Padahal sebenarnya dia ini tadi, teman saya ini tadi, dia pintar, dia pintar mengolah kata, dia pintar berpikirnya, juga pintar berbicara. Akan tetapi
dosen saya ini tadi, karena beliau itu sudah punya aturan, beliau sudah punya aturan terkait dengan apa? Apabila ada yang dia terlambat, bahkan terlambatnya itu 2 menit saja, tetap ada pengurangan nilai. Nah, oke, Pak Deni simpen. Oke, tidak boleh sebut nama. Gitu. Nah, itu ada beberapa dosen saya yang seperti itu. Mungkin hingga saat ini masih seperti itu juga. Begitu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Begitu. Nah, ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Kalau kita melihat, jadi sebenarnya apa sih nilai kebajikan ini? Nah, nilai kebajikan itu sebenarnya adalah nilai yang bisa dikatakan mendorong ke sisi positif. Nah, nilai kebajikan ini seharusnya itu ada di setiap diri manusia. Akan tetapi itu kita tidak sadar, ternyata kita punya sisi nilai kebajikan. Karena kita merasa dengan lingkungan yang mungkin toksiknya luar biasa, akhirnya nilai kebajikan kita ini sudah mulai menghilang. Begitu. Nah, di kurikulum kita yang terbaru, yaitu kurikulum Merdeka, itu sudah mulai mencantumkan nilai-nilai kebajikan. Yaitu di dalam profil pelajar Pancasila, di sana ada dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau kita perhatikan dari beberapa kata ini semuanya itu nilainya positif semua, iya kan? Ya. Nah, selanjutnya di sini di dalam Ibu Primary Years Program, di dalam Ibu ini tadi juga terdapat nilai-nilai kebajikan, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, komitmen. Nah, sebenarnya apabila dari beberapa poin ini tadi kita laksanakan, atau mungkin kita canangkan di sekolah kita, atau mungkin masuk di dalam visi sekolah kita, itu sudah luar biasa bagusnya. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan keterampilan atau life skill. Nah, di dalam keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini yang saya maksud tadi. Di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan. Ada 40 poin nilai kebajikan. Di sini coba kita ambil satu poin saja, yaitu yang pertama, peduli. Nah, kira-kira di lingkungan tempat kita mengajar atau di sekolah, itu apakah dari seluruh warga sekolah, apakah sudah punya atau memiliki rasa peduli terhadap satu sama lain? Pastinya ada. Nah, mungkin dalam bentuk apa? Mungkin misalnya apabila ada yang teman dari kita atau sesama guru itu ingin minta tolong terkait misalnya bagaimana cara mengoperasikan PMM, nah terus akhirnya kita membantu tanpa dimintai tolong, nah itu kan bagian dari peduli juga, gitu. Nah, di sini mari kita diskusikan bersama apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini, dan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar keyakinan tersebut dapat diterapkan
bagi seluruh warga sekolah. Misalnya saya memberi contoh satu tadi, yaitu adalah sikap atau nilai kebajikan peduli. Nah, nilai kebajikan peduli mungkin kegiatannya adalah saling bahu-membahu atau saling membantu dalam mengoperasikan aplikasi PMM. Atau mungkin dari siswa, apabila ada temannya yang tidak masuk sudah beberapa hari, mungkin atau sampai masuk rumah sakit. Nah, pasti dalam satu kelas ini pasti ada rasa pedulinya. Pedulinya berupa apa? Mungkin dia bisa hanya bertanya via WA, atau mungkin dia sudah berget hatinya mengajak teman-temannya untuk menjenguknya. Nah, itu kan berarti bagian dari peduli. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi penghargaan, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku hidup. Kalau kita ngomongin tentang, kita membicarakan tentang motivasi, itu pasti di dalam pikiran kita berkaitan dengan diri sendiri. Akan tetapi ternyata motivasi itu tidak hanya berasal dari dalam diri kita saja. Ternyata lingkungan sekitar itu juga sangat mempengaruhi terhadap motivasi perilaku manusia. Apabila motivasi ini tadi berasal dari luar, istilahnya adalah ekstrinsik. Nah, motivasi dari luar ini bisa apa? Bisa berupa apa? Misalnya, ini tadi ada siswa kita yang tidak masuk kelas, terus kita ajak ngobrol, kita motivasi dari hati ke hati, kenapa kok dia nggak masuk? Terus akhirnya kita sampai memberikan penghargaan apabila dia bisa masuk ke kelas. Nah, itu kan berarti kan dari unsur ekstrinsiknya. Akhirnya si anak ini tadi dia mau masuk ke kelas. Karena apa? Karena ada iming-imingan penghargaan dari gurunya ini tadi. Misalnya dikasih tambahan nilai, atau mungkin tidak usah mengikuti ulangan harian atau mungkin dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya motivasi ekstrinsik ini tadi, itu sebenarnya juga ada sisi positifnya, yaitu apa? Akhirnya kan menggugah si anak ini tadi agar dia tetap mau berusaha untuk memperbaiki dirinya. Akan tetapi ternyata dari unsur ekstrinsik ini tadi itu juga membawa sisi negatif. Sisi negatifnya apa? Yaitu ini tadi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu sudah jelas. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu. Nah, selain itu, di sini ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu berarti berasal dari diri kita. Akan tetapi, apabila kita bandingkan dengan diri kita, itu sudah sangat susah. Karena apa? Motivasi intrinsik ini tidak semua orang itu memilikinya. Nah, padahal motivasi intrinsik ini itu tujuannya adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mari kita berpikir bersama-sama. Di sini ada 3 pertanyaan atau 3 perbandingan berkaitan dengan apabila Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Apakah seperti itu? Ya. Jujur saja saya juga seperti itu. Ya, biar tidak dijabri. Itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman.
Karena memang saya pribadi pun juga masih sering tidak tepat waktu masuk ke kelas. Oke, selanjutnya yang kedua adalah atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Apakah ada yang memikirkan seperti itu? Nah, akhirnya ini berkaitan dengan apa? Penghargaan. Ingin dilihat apa? Wah sama orang lain. Pengen dilihat paling bagus dengan rekan sejawatnya. Biasanya. Tapi saya yakin pasti Bapak Ibu guru yang ada di dalam diskusi saya hari ini pasti jenengan semuanya masuk ke dalam poin ketiga, yaitu Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid. Saya yakin pasti Bapak Ibu semuanya di ruangan ini pasti punya kategori di dalam motivasi yang ketiga ini, yaitu menghargai dirinya sendiri. Betul ya? Betul ya? Nah, di sini tadi saya sudah membahas terkait motivasi. Motivasi itu ada yang berasal dari luar, ada yang berasal dari diri sendiri atau intrinsik. Nah, sekarang kita membahas yaitu berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada beberapa perbedaan kaitannya sama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya sangat tidak asing terkait dengan hukuman, konsekuensi. Mungkin ada hal baru terkait di dalam 3 poin ini, yaitu adalah restitusi. Jujur saja, selama saya mempelajari modul 1.4 di pendidikan guru penggerak ini, saya juga sangat merasa asing terkait dengan restitusi ini. Nah, kita bahas yang pertama adalah hukuman terlebih dahulu. Hukuman ini tadi terbentuk itu dia tidak terencana. Jadi secara tiba-tiba, apabila si anak atau si murid ini tadi melakukan kesalahan secara refleks, biasanya kita atau saya sendiri saja itu pasti memberikan hukuman tanpa disadari. Murid tidak dilibatkan dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi apabila anak ini tadi misalnya berangkat ke sekolah lupa tidak bawa buku tulis apel. Nah, di saat itu misalnya saya sedang mengajar di kelas 10 P6 misalnya. Ada salah satu anak yang tidak bawa buku tulis dengan berbagai alasan. Dengan kondisi yang saya mungkin setiap orang pasti punya ada rasa tiba-tiba ingin marah, itu pasti tiba-tiba langsung memberikan hukuman. Nah, padahal hukuman ini tadi itu mengarahnya ke arah sisi positif atau negatif, Bapak Ibu? Karena apa? Kenapa kok negatif? Karena dia berupa hukuman fisik atau psikis dan di sini poinnya bersifat satu arah. Jadi yang mengendalikan atau yang mengontrol itu adalah dari satu orang. Misalnya, kalau kita sedang mengajar di kelas dengan ada yang siswa tidak bawa buku ini tadi, pasti hukuman ini tadi berasal dari saya sendiri sebagai. Nah, berarti kan berasal dari satu arah, gitu. Terus selanjutnya, yaitu adalah konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini biasanya itu sudah ada aturannya sebelumnya. Karena apa? Dia terencana atau disepakati sesuai peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid.
Terus yang ketiga yaitu adalah restitusi. Nah, di dalam restitusi ini bisa dikatakan dari 3 poin ini yang termasuk ke dalam sisi positif yang paling bagus, yang paling baik untuk pendidikan di Indonesia saat ini adalah restitusi ini. Karena apa? Di dalam restitusi itu punya tujuan, yaitu adalah untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia bisa memperbaiki kesalahannya sendiri tanpa ada peran lain, entah itu dari guru atau mungkin dari tim tata tertib atau mungkin dari pihak lain di lingkungan sekitar sekolah. Dan proses kolaborasi ini mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Misalnya, dengan permasalahan kita yang awal tadi, yaitu ada siswa yang tidak bawa buku tulis di saat pembelajaran, saat saya mengajar di kelas misalnya. Nah, saya sebagai guru harusnya itu memberikan sebagai pihak kedua, yaitu mengajak dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Berarti apa yang harus dia lakukan? Nah, berarti dia harus memikirkan. Dia harus memikirkan solusinya sendiri. Misalnya dia cari solusi, saya mau ambil pulang ke rumah saja, Bu. Nah, itu termasuk bagian dari solusi. Akan tetapi restitusi ini tadi, solusinya harus berasal dari atas persetujuan dari dua pihak. Nah, apabila misalnya si anak ini tadi mengambil kesimpulan atau memecahkan masalahnya itu dengan mengambil buku di rumah, nah itu nanti kan pasti membutuhkan waktu yang lumayan banyak. Nah, berarti kita harus si anak ini tadi diarahkan untuk mencari solusi yang paling simpel. Misalnya apa? Mungkin dia bisa beli buku sendiri di Opsis misalnya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, ini tadi saya sudah menjelaskan terkait hukuman, motivasi, restitusi dan konsekuensi. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Mari kita menjawab bersama-sama. Yang pertama, di sini ada permasalahan. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini masalahnya adalah dia terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita keep. Selanjutnya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Selanjutnya yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Dan yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mari kita lihat jawabannya apakah benar. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita. Saya lanjutkan, ya. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Nah, ini tadi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dia punya masalah, dia yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Tanpa disadari, apabila kita sebagai seorang guru mengarahkan si anak ini tadi ke dalam restitusi, secara otomatis kita sudah mengajak si anak ini tadi itu untuk memiliki sebuah tujuan di dalam hidupnya sendiri.
Karena apa? Dengan adanya dia melakukan kesalahan, dia menanggung kesalahannya sendiri, berarti otomatis dia melakukan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya sendiri ini dari dalam dirinya, bukan paksaan dari orang lain. Nah, ini ada 10 poin terkait restitusi. Itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Yaitu yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk memperbaiki atau menemukan solusi dari permasalahan yang dia alami. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Nah, hubungan di sini maksudnya adalah yang lebih tepatnya hubungan ke dirinya sendiri. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Karena solusi ini dia yang membuat atau yang menemukan solusi adalah dirinya sendiri. Berarti otomatis dia bisa melaksanakan tanpa paksaan, bukan dari pihak luar. Terus selanjutnya yaitu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini termasuk bagian dari solusi poin terbaik di dalam restitusi, yaitu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Terkadang si anak kalau dia melakukan kesalahan, dia itu pasti tidak melihat apa sih yang salah dengan dirinya. Itu terkadang seperti itu. Terus selanjutnya adalah fokus pada solusi. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Karena restitusi ini juga ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan. Dari ke-40 nilai kebajikan ini tadi yang saya tampilkan tadi, itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Akan tetapi biasanya belum muncul. Nah, untuk memunculkannya yaitu dengan cara apa? Dengan cara restitusi ini tadi. Restitusi itu menguatkan dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berarti apabila dia melakukan kesalahan, berarti dia harus memperbaiki, mengembalikan ke arah maksudnya di sini kelompoknya itu adalah ke arah normalnya dia itu bagaimana. Jadi mengembalikan naluri dirinya sendiri yang baik itu bagaimana. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Masih bertahan Bapak Ibu? Atau perlu ice breaking lagi? Joget lagi. Nanti saja nggih. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Curhat sedikit ya Bapak Ibu. Jadi berkaitan dengan keyakinan kelas, ini bisa dikatakan ilmu baru buat saya sendiri. Karena apa? Sebelumnya, selama saya menjadi wali kelas atau mungkin guru kelas, itu saya itu tidak pernah atau belum menemukan istilah keyakinan kelas. Biasanya yang saya ketahui adalah peraturan kelas, kesepakatan kelas. Nah, ternyata di dalam keyakinan kelas ini tadi itu memiliki beberapa sisi positif. Ada beberapa poin bagus atau poin positif berkaitan dengan keyakinan. Nah, saya juga pernah berpikir, kenapa kok keyakinan? Kenapa kok tidak peraturan? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab.
Oke, silakan Bu Rina. Baik, kalau peraturan, kalau menurut saya itu adalah sesuatu hal yang hanya ditulis saja, gitu ya. Tapi kalau keyakinan itu sudah benar-benar apa ya, sampai ke dalam hati. Terus pokoknya kalau tidak melakukan tidak enak. Ya. Kalau peraturan kan melakukan nggak melakukan malah ya udah kayak gitu. Ya. Bedanya lebih ke situ. Kalau peraturan lebih ke teorinya, kalau keyakinan itu lebih ke maknanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya. Beri aplaus untuk Bu Rina Dwi. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bu Rina Dwi. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin terkait peraturan, ternyata peraturan itu ya sudah dia tertulis, bukan dari dalam dirinya masing-masing. Jadi itu hanya tertulis karena apa? Bukan dari dia. Yang buat peraturan mungkin orang lain. Ya sudah. Kadang diajukan. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas itu ternyata tidak. Karena apa? Karena yang membuat dirinya sendiri memang dari dalam dirinya sendiri. Nah, di dalam pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di dalam pembentukan keyakinan kelas ini tadi, yaitu itu tadi, yang buat bareng-bareng, berarti yang melaksanakan juga bersama-sama. Beda lagi kalau peraturan biasanya itu sudah ada sebelum dia masuk ke kelas tersebut, biasanya seperti itu. Atau mungkin biasanya peraturan itu yang buat hanya gurunya saja atau mungkin wali kelasnya saja, bukan tidak bersama-sama dengan anak didik di dalam kelas tersebut. Nah, jadi kemarin saya mencoba mengajak anak-anak pengen tahu, jadi sebenarnya mereka itu menginginkan suasana kelas yang seperti apa. Nah, di sini mereka ada yang menjawab solidaritas tinggi, seru, asik, kompak, kondusif ketika pelajaran, tidak panas. Nah, ini poinnya. Tidak pilih-pilih teman. Karena mungkin kita juga tahu sendiri Bapak Ibu, dengan generasi Z saat ini itu cara bertemannya itu berbeda dengan zaman kita waktu sekolah. Sekarang itu bestie-bestian, circle-circlean itu semakin mengerikan kalau menurut saya. Karena apa? Bahkan mungkin ada yang satu kelas itu sampai bermusuhan, tidak saling sapa. Itu karena apa? Karena dia tidak satu circle, karena dia tidak sesuai dengan hatinya mereka. Nah, dari satu pertanyaan ini tadi, di sini saya bersama anak-anak menyimpulkan untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah belajar dengan aman, nyaman, kondusif dan seru. Yang kedua, saling memiliki toleransi dan solidaritas yang tinggi. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan. Dan yang terakhir adalah kelas yang tenang dan damai. Mungkin yang agak berat di sini adalah saling memiliki toleransi dan solidaritas yang tinggi. Karena sedikit cerita saja Bapak Ibu, anak wali saya itu memang luar biasa, rasa solidaritasnya. Jadi solidaritasnya itu bisa dikatakan minim sekali. Pada waktu saya sedikit cerita, pada waktu kegiatan P5 kemarin itu hanya beberapa anak saja, bahkan hanya kurang lebih 10 anak yang dia itu ikut terlibat di dalam penyelesaian gelar karya P5.
Padahal satu kelas itu ada 36 anak. Dan yang memikirkan itu hanya 10 anak saja. Dan itu memang sudah terbukti. Bahkan sampai ada salah satu atau dua anak ini tadi itu sudah sampai capek sekali. Dan bahkan ada yang menginginkan untuk pindah sekolah sampai ya, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini ada 5 poin dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini berkaitan dengan, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah sandang, pangan, papan. Nah, dari ketiga poin ini itu termasuk kunci utama manusia untuk bertahan hidup. Tanpa adanya 3 poin ini, pasti ada kekurangan, atau mungkin di dalam hatinya manusia ini pasti ada merasa kurang-kurang. Karena apa? Tanpa adanya sandang, pangan, papan, itu berarti otomatis kebutuhan primer kita itu belum terpenuhi dengan maksimal atau belum terpenuhi yang dengan sesuai. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini berarti ini otomatis antar sesama manusia. Apabila kita tidak ada kasih sayang atau mungkin rasa diterima dari orang lain, berarti otomatis pasti dari kebutuhan dasar ini tadi tetap kurang. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini sebenarnya setiap orang itu pasti punya. Akan tetapi ada yang diasah, ada yang tidak diasah atau mungkin belum diasah. Karena berkaitan dengan apa? Karena berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, dan biasanya itu hubungannya dengan prestasi atau kelebihan. Terkadang kita melihat si orang ini tadi itu public speaking-nya bagus,
siswa ini tadi public speaking-nya bagus, akan tetapi dia itu pemalu. Nah, berarti penguasaannya dia bagaimana? Berarti penguasaan dia masih minim. Dan dari penguasaan ini tadi itu kita bisa asah lebih lanjut. Selanjutnya adalah kebebasan. Setiap orang pasti punya rasa ingin bebas. Nah, kebebasan ini berkaitan dengan apa? Sifat atau sikap mandiri kita. Yang terakhir adalah kesenangan. Rasa ingin bermain atau mungkin ingin bersenda gurau dengan teman. Nah, itu memang sangat dibutuhkan. Dari kelima kebutuhan dasar ini sebenarnya setiap hari itu kita butuhkan. Akan tetapi terkadang itu kita ada yang dari diri kita sendiri itu mengabaikan salah satunya. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5 posisi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Yang pertama adalah, nah di sini saya langsung beri contoh aksi nyatanya saja berkaitan dengan guru, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di sini ada sebuah permasalahan, yaitu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, apabila kita di posisi sebagai guru, sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, pasti kita menyuruh si anak ini tadi itu berdiri, hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu termasuk bagian dari hukuman. Selanjutnya, yaitu adalah membuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini biasanya itu berupa kalimat atau sapaan yang awalnya itu kalimat manis tapi ternyata menusuk. Contohnya adalah seperti ini misalnya. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Selanjutnya, nah, posisi sebagai teman. Karena kita menganggap siswa ini sebagai teman, akhirnya cara berbicara kita pun juga seperti teman. Padahal kita harusnya tahu posisi guru itu harusnya memberi contoh yang baik. Sebenarnya membuat akrab atau saling akrab dengan siswa itu sebenarnya bagus, tapi harus ada batasannya. Misalnya ini. Di sini ada kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai seperti ini lagi. Nah, ini kan berarti kan dari kalimatnya saja kan sudah tidak formal. Jadi seperti teman. Dan selanjutnya adalah sebagai pemantau. Di sini kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dan itu sebagai kontrol. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, di manajer ini itu lebih lebih membersamai, lebih bisa dikatakan si anak ini tadi itu bisa menemukan solusinya sendiri juga. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Oke, ini terakhir ya Bapak Ibu. Nah, agak saya persingkat saja. Segitiga restitusi ini ada 3 poin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi, segitiga restitusi ini adalah sebuah komunikasi atau interaksi antara guru dengan murid, yaitu untuk menemukan sebuah solusi. Nah, solusi ini tadi itu yang menemukan juga siswanya sendiri.
menstabilkan identitas. Contohnya di sini ada kalimat berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya adalah kamu pasti tahu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan, yaitu dikembalikan untuk apa keyakinan kelas kalian. Seperti itu. Jadi ini termasuk praktik baik saya. Saat pelajaran geografi, kamu sedang menggunakan HP. Siang Bu, tadi Ibu lihat kamu saat pelajaran geografi kamu sedang mainan HP dengan santainya. Iya, Bu. Oke, mengapa kamu bermain HP di saat Bu Ulum sedang membahas materi? Tadi saya sedang mengecek notifikasi WhatsApp yang masuk, ternyata dari grup MPK. Oke, baik, terima kasih kamu sudah mau jujur dan terima kasih juga kamu sudah mengakui kesalahanmu. Iya Bu, saya minta maaf. Nah, baik, di sini Ibu ingin mengajak Kaila untuk menyelesaikan masalah yang telah Kaila lakukan di kelas. Ibu pasti tahu, paham, Kaila pasti punya alasan mengapa Kaila bermain HP di saat Bu Ulum sedang memberikan materi. Iya Bu. Nah, sekarang mari kita kembali kepada kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita rancang bersama pada saat Bu Ulum awal masuk ke kelas kalian. Tidak boleh menggunakan handphone saat jam pelajaran berlangsung karena berkaitan dengan menghargai dan menghormati orang lain. Nah, Bella sudah ingat ya. Nah, dari tindakan ini apakah sudah mencerminkan hal tersebut? Belum Bu. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira apa yang akan Kaila lakukan? Saya tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah saya perbuat. Baik, Ibu yakin Kaila bisa melakukannya dengan baik dan sekarang Kaila boleh diperbolehkan pulang. Ya Bu, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Ya, sama-sama. Jadi ini Kaila itu pada waktu pelajaran geografi dia sedang masih menyalakan HP. Ternyata dia buka WA. Nah, dia termasuk salah satu anggota MPK. Di saat saya sedang berbicara di depan kelas, si Kaila ini tadi refleks ambil HP, ternyata buka WA, dan ternyata WA ini itu informasi di dalam grup MPK. Nah, di situ saya wawancarai dia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk aksi. Terima kasih Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu terkait diseminasi aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Oke. Silakan Bu Romi. Mungkin satu saja ya, karena waktunya sudah. Terima kasih Bu Ulum atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, tadi beliau menyampaikan ada kasus, jadi di siswanya memiliki solidaritas yang cukup sedikit ya. Jadi dari 36 siswa ada 10 orang saja yang solidaritasnya tinggi. Nah, pertanyaan saya Bu Ulum, ini juga mungkin sering terjadi di kelas saya. Jadi kira-kira apa mungkin Bu Ulum memiliki tips dan trik untuk menindaklanjuti 26 siswa yang lainnya? Otomatis 26 siswa yang lainnya itu kan melanggar keyakinan kelas untuk memiliki solidaritas yang tinggi. Bagaimana tips dan trik Bu Ulum agar untuk menindaklanjuti 26 siswa ini? Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih Bu Rofi atas pertanyaannya. Sebenarnya kalau boleh jujur, di sini saya belum menemukan solusi yang terbaik. Jujur sekali saya, maaf. Karena apa? Saya pernah suatu ketika itu menanyai satu persatu, benar-benar satu persatu. Alasan kenapa mereka itu tidak, mungkin Bapak Ibu bisa langsung menulis umpan balik juga, gitu, sambil saya menjawab. Saya
tanyai satu persatu anak ini tadi, tiap anak, bahkan satu kelas sebenarnya grogi. Saya tanyai alasan apa yang membuat mereka itu kok tidak sampai tidak bisa kompak, solidnya itu kok minim. Alasan mereka adalah terkait dengan kondisi kelas. Alasannya itu. Akan tetapi setelah saya amati memang karakter dari si anak ini tadi. Jadi alhamdulillahnya juga, mungkin ini alhamdulillah juga bagian dari ujian buat saya sebagai wali kelas. Itu adalah di kelas ini itu hampir semuanya itu punya rasa apa ya? Cuek. Terus tidak peka dengan lingkungan seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun itu masih banyak seperti itu. Nah, lambat laun saya dekati satu persatu, alhamdulillah itu ada yang sudah mengalami perubahan. Akan tetapi ada beberapa anak itu yang tetap memang mungkin kalau tipsnya itu dari saya mungkin pendekatannya satu persatu. Bahkan saya pernah WA berkomunikasi dengan wali kelas, ayah atau ibunya mereka, dan saya tanya, maaf wali murid, terima kasih, wali murid. Jadi saya pernah WA, mungkin juga kurang lebih 10 lebih lah saya WA satu persatu memang. Saya tanyain kondisi dia di rumah itu bagaimana. Itu ternyata memang di rumah itu ada yang dia itu pendiam sekali, ada yang memang itu dia itu ramenya cuma di rumah saja. Bahkan sampai sekarang itu saya masih bingung. Mungkin ini juga alasan saya kenapa saya ikut CGP itu ingin menemukan solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan tempat saya mengajar, terutama adalah mengatasi anak-anak ini tadi. Mungkin, mohon maaf Bu Rofi tidak menemukan jawaban. Karena apabila saya bandingkan dengan anak walinya Bu Rofi, sebenarnya masih di solid anak walinya Bu Rofi. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga merasakan, apalagi membuktikan merasakan bagaimana kelas saya. Begitu. Itu Bu Rofi mungkin tipsnya tanya satu ke anak atau mungkin komunikasi dengan wali. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan penghargaan yang luar biasa dari panjenengan semuanya. Umpan baliknya sudah ditulis ya. Monggo silakan ditempel di depan. Akan tetapi ini nanti saya ngambil 2 orang pengen menanyakan sesuatu sebelum ditempel. Bu Mudrika sebelum ditempel jenengan mau dengan Bu Evi. Ayo monggo Bu Mudrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lun dan Ibu Bapak Ibu lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan masukan, refleksi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu. Terima kasih Bu untuk materi yang sudah disampaikan itu secara garis besar sangat bagus dan menginspirasi sekali bagi saya untuk bisa saya terapkan di kelas. Ilmunya bahkan saya belum bisa menerapkan satu persatu, tetapi ini merupakan satu masukan yang sangat luar biasa yang bisa saya ambil untuk sore hari ini di sesi keempat.
Kemudian ini tadi ada beberapa hal memang yang ingin saya tanyakan karena tadi saya tidak memiliki sesi untuk tanya jawab, ya cuma nanti jadi PR aja buat saya begitu. Untuk menanggapi materi penjenengan tentang ekstrinsik, intrinsik, kemudian ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Menurut saya itu adalah merupakan satu bagian yang dibilang berdasarkan sifatnya. Kalau hukuman kan bisa membuat anak menjadi memiliki mindset yang tidak pernah terlupakan. Kalau konsekuensi itu dia memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian kalau restitusi ini adalah merupakan satu ilmu baru di mana 3 segi itu kita hubungkan jadi satu. Ini sangat luar biasa. Tetapi kadang saya juga berpikir kalau ini saya terapkan bisa enggak? Gitu. Nah, ini nanti menjadi PR buat saya pribadi di kurikulum Merdeka. Kemudian menindaklanjuti kelas penjenengan karena berhubungan saya juga mengajar P5 itu luar biasa cara mengendalikannya. Saya tidak marah, saya juga tidak membuat sakit hati. Kalau dipikir-pikir anak 1000 lebih kalau kita buat perasaan kita paling dalam sakit hati. Terus di rumah sakit hati, di sini sakit hati. Masa hidup sekali aja harus sakit hati? Jadi anak-anak itu saya beginikan, Agil, kenapa sampai itu kok sulit untuk bangun pagi? Nah saya itu loh, ibu saya itu ke pasar pagi jam 3 sudah berangkat. Saya tidur sendirian nggak ada yang bangunkan. Itu memang seandainya dia untuk seperti kita Bapak Ibu ada di rumah, itu insya Allah dia bisa menjadi anak baik. Itu mungkin kesalahannya kurang kasih sayang dan perhatian gitu. Terus untuk yang lainnya, yang namanya Maulana atau siapa itu luar biasa. Sebetulnya dia itu bisa bangun pagi, cuma karena membantu ibunya jualan bubur lagi, sehingga di sini tuh jalan kaki sampai ke kios. Nah, itu saya hargai, saya pilih buat sebetulnya. Cuma ada beberapa yang membuat saya tuh jengkel ya, karena memang dia tuh di rumah ya kayak ngapa-ngapain tidurnya ya memang los, tapi tugas juga tidak mengumpulkan dengan tepat. Kecuali kalau yang sakit gitu ya, tapi ya setidaknya punyalah tanggung jawab gitu. Bukan berarti dulu tidak atau belum berhasil dari 36 10 yang bagus gitu ya. Memang rata-rata kelas penjenengan yang perempuan itu lumayan bagus, cuman yang laki-laki itu hanya terbilang 1, 2, 3, 4, 5 ditambah ini anak yang baru. Nah itu saya tuh ingin mendapatkan anak 10 baru seperti Rendra. Aduh, susah. Luar biasa. Tapi hanya 1 yang pindah ke sini. Jadi disyukuri aja. Yang penting yang pindah ada yang bagus. Itu Bu yang perlu saya sampaikan luar biasa. Mudah-mudahan apa yang penjelasan sampaikan bisa saya terapkan dan bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian di kelas. Ya, terima kasih. Sebenarnya banyak yang saya tanyakan ya, tapi nggak jadi karena bukan saya bertanya. Tanya jawab gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan panjenengan semuanya. Saya sangat berterima kasih atas bantuan tenaga waktu dari panjenengan semuanya. Semoga Allah membalasnya. Teman terus ya Bapak Ibu. Terima kasih, saya akhiri kegiatan praktik baik sekaligus kegiatan komunitas belajar SMA Negeri 1 Pare. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirnya berjalan dengan lancar meskipun ada sendatan-sendatan yang luar biasa tadi di awal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Maharani Sugibah. Saya senang berdiskusi dengan Bu Ulum. Akhirnya saya bisa menemukan solusi saya di kelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Cantika Setiono. Saya nyaman dan senang sekali berdiskusi dengan Bu Ulum. Akhirnya saya menemukan solusi dari kesalahan saya selama ujian. Terima kasih.